Pemirsa, untuk membahas terkait kursi kabinet telah hadir bersama kami pengamat politik Yusak Farhad dan Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Bagaimana kabarnya Bang Yusak dan Bang Kamhar di sana? Sudah mendengar suara saya? Terdengar dengan baik, alhamdulillah baik. Selamat malam Baik, semuanya. Bang Yusak, gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat. Sehat. Saya ke Bang Yusak terlebih dahulu. Ini kan ada wacana penambahan kementerian dari 34 menjadi 40 di pemerintahan Prabowo Gibran. Ini seperti apa menurut Bang Yusak sendiri? Apakah ini akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan juga dari sisi efektivitas pemerintahan seperti apa, Bang? Ya, saya kira penambahan jumlah menteri ya memang ini kan menjadi ranah atau hak prerogatif presiden dan klausul yang ada di Undang-Undang Kementerian Negara yang lama itu kan memang membatasi dan dianggap tidak responsif lagi dalam menjawab tantangan global ke depan. Karena tantangan Pak Prabowo Gibran ke depan tentu berbeda dengan tantangan di era Pak Jokowi kan. Jadi memang harus responsif dan clue-cluenya kan sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama soal rekonsiliasi elit. Jadi kalau kita baca lagi dari 7 kabinet pasca reformasi, memang sulit dilepaskan dari partai politik nanti. Meskipun kita menganut pemerintahan sistem presidensial di mana presiden ini memiliki hak prerogatif yang kuat untuk mengangkat para pembantunya. Nah artinya di era pertama Pak Prabowo Gibran nanti memang butuh dukungan yang kuat, bukan hanya dukungan rakyat tetapi juga dukungan elit. Nah salah satu indikator pentingnya kan memang dukungan mayoritas fraksi di DPR dan Pak Prabowo sudah mencoba melakukan proses rekonsiliasi elit, bahkan mengajak bergabung partai-partai yang juga tidak mendukungnya kemarin seperti PKS, kemudian Nasdem dan PKB. Saya kira kalau bicara efektivitas ya itu pun kan sebetulnya sudah dikunci di klausul yang dibahas di revisi Undang-Undang Kementerian Negara bahwa penambahan jumlah kementerian ini tetap memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Oke. Bang Kamhar, dari penambahan wacana kementerian ini dari 34 menjadi 40, seperti apa Anda melihatnya? Apakah ini sebagai bentuk kontribusi lebih jauh Demokrat terhadap kabinet Prabowo Gibran nantinya? Ya, kami mempercayakan sepenuhnya terkait dengan struktur dan komposisi kabinet itu kepada Pak Prabowo selaku presiden terpilih, termasuk juga untuk jumlah kursi di kabinet sebagaimana sudah menjadi diskursus ketika dilakukan revisi terhadap undang-undang kementerian. Ini diserahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo karena beliau sebagai kepala pemerintahan tentunya harus bisa mengejawantahkan apa yang menjadi asta-cita itu ke dalam struktur organisasi pembantunya di pemerintahan, di kabinet mendatang. Dan seperti tadi yang disampaikan bahwa tetap saja prinsip yang dijadikan sebagai dasar adalah efisiensi efektivitas dalam menyusun organisasi pemerintahan atau struktur kabinet. Nah, kami percaya betul bahwa Pak Prabowo tentu dengan jam terbangnya, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tentu akan menjadikan kabinet ke depan itu tak sekedar mengakomodasi seluruh elemen kepentingan baik dari aspek profesional termasuk juga dari yang punya background atau dukungan atau rekomendasi partai politik, tetapi juga ini akan bisa bekerja secara optimal dalam rangka menerjemahkan apa yang menjadi agenda pemerintah ke depan. Oke, jadi memang ini ada dampaknya untuk efektivitas pemerintahan itu sendiri. Tapi lebih lanjut jika berbicara mengenai masyarakat begitu, apakah penambahan kementerian ini juga akan memberikan dampak yang positif kepada masyarakat? Apakah akan mengakomodasi kepentingan masyarakat atau seperti apa? Ya saya kira arahnya ke sana ya, karena penambahan jumlah kementerian itu kan mesti harus berbanding lurus dengan bagaimana skuad terbaiknya dari Pak Prabowo Gibran ke depan ini mampu menghadirkan solusi-solusi terhadap tantangan-tantangan yang sangat kompleks. Karena ke depan kan tantangannya sangat kompleks sekali di tengah ketidakpastian global juga kan. Sektor energi, sektor lingkungan hidup, sektor ekonomi dan lain sebagainya. Bahkan mungkin Pak Prabowo memang punya ciri khas yang membedakan dengan era Pak Jokowi. Meskipun semangat yang diusung oleh Pak Prabowo Gibran kan semangat keberlanjutan. Tapi tetap ada pembeda antara Pak Prabowo Gibran dengan era Pak Jokowi. Sehingga apa yang diharapkan masyarakat
itulah yang harus dijawab oleh skuad terbaiknya Pak Prabowo. Nah sekarang publik masyarakat masih menunggu kan, kenapa kok nggak diumumkan sekarang aja ya? Memang memilih orang-orang terbaik itu kan butuh waktu, Tuh. butuh pertimbangan yang matang. Dan di era pertama Pak Prabowo Gibran ke depan tentu memang Pak Prabowo akan memanfaatkan dengan baik kepercayaan dan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dan dukungan elit untuk menghadirkan tim terbaiknya dalam mengelola pemerintahan ke depan. Oke, ini berarti juga terkait dengan pernyataan Pak Prabowo Subianto yang memang menyatakan bahwa ia menginginkan kabinetnya terbentuk secara zaken atau kabinet yang memang mengutamakan orang-orang yang ahli di bidang tersebut, begitu ya Pak Bang Yusak ya? Ya, konsep second kabinet ini kan harus kita maknai secara fleksibel ya. Nah, kalau kita sisir kembali di 7 kabinet pasca reformasi mulai dari zaman Pak Habibie, kemudian era Gus Dur, kemudian Bu Mega, Pak SBY 2 kali, Pak Jokowi 2 kali. Ini memang kan angkanya fluktuatif. Kalau kita memaknai konsep second kabinet itu bertumpu pada profesionalis murni, bukan yang dari partai politik. Artinya kalau kita pilah dengan garis demarkasi yang jelas, memang persentasenya fluktuatif. Di era Pak Habibie kalangan profesional lebih banyak, bahkan perbandingannya bisa mencapai 75 dan 25% kan. Begitu juga di era Bu Mega, Gus Dur dan seterusnya, ini angkanya naik turun. Oke. Nah, oleh karena itu second kabinet ini harus kita maknai secara fleksibel, bahwa bukan berarti kalau menteri itu didorong oleh partai politik berarti tidak memenuhi unsur profesionalisme. Kan banyak juga tokoh-tokoh calon menteri dari partai politik yang memang dia kompeten, dia profesional di bidangnya. Nah, saya kira kita harus memaknai second kabinet secara fleksibel dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, terutama terkait program-program andalan Pak Prabowo. Kan. Oke, tadi juga Bang Yusak sampaikan bahwa sudah ada rekonsiliasi antar elit untuk menentukan kabinet. Nah ini Bang Kamhar, dari Demokrat sendiri bagaimana selanjutnya Anda melihatnya, apakah bagaimana cara kita memastikan bahwa dari Demokrat, menteri yang akhirnya diajukan untuk masuk dalam kabinet, dari partai politik begitu kan pastinya, apakah ini juga gimana cara memastikan tetap memenuhi unsur dari zaken itu sendiri? Ya, senada dengan apa yang disampaikan oleh Bang Yusak tadi ya, zaken kabinet itu tidak boleh diterjemahkan atau dimaknai secara sempit, karena sesungguhnya yang menjadi substansi dari zaken kabinet adalah menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat untuk urusan yang tepat. Artinya apa? Dalam konteks itu sesungguhnya antara yang punya background profesional dan yang punya background dari partai politik itu tidak mesti atau tidak mutlak trade off, bisa share growth. Karena di partai politik pun juga banyak kader-kader yang memiliki kompetensi, yang memiliki latar belakang profesional. Dan di background profesional tidak mutlak bahwa itu akan jauh lebih baik dari yang memiliki latar belakang partai politik. Oleh karena itu, kita harus mendefinisikan zaken kabinet ini secara lebih substantif, bahwa orang-orang yang mendapatkan penugasan oleh Presiden Prabowo pada saatnya nanti betul-betul orang yang memiliki kemampuan, kompetensi yang memadai, dan punya tanggung jawab yang serta kemampuan eksekusi yang memadai untuk menjalankan apa yang menjadi tugas-tugas yang diamanahkan atau ditugaskan oleh Presiden Prabowo pada saatnya nanti. Jadi kami melihat ini tidak trade off, ini bisa share growth. Oke. Ketum Demokrat AHY sendiri juga menyatakan bahwa sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Prabowo Subianto terkait dengan kabinet, terutama pembahasan terkait dengan zaken kabinet ini. Sudah sejauh mana sih Bang pembahasannya? Apakah sudah muncul nama-nama yang diajukan begitu ke Prabowo Subianto dan ini tetap mengutamakan unsur zaken kabinet meskipun dari partai politik? Seluruh partai politik yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju, sepengetahuan kami itu secara berkala dan intens berkomunikasi, berkoordinasi, termasuk juga memberikan pandangan atau aspirasi kepada Pak Prabowo selaku pemimpin koalisi dan presiden terpilih. Tentu semua partai akan menawarkan atau memberikan kader-kader terbaiknya kepada Pak Prabowo, karena ini tak sekedar bagaimana bisa optimal menjalankan penugasan nanti dalam rangka menjalankan bakti untuk rakyat di pemerintahan, tetapi juga ini menyangkut marwah partai, karena semua partai juga tentu akan merekomendasikan kader-kader terbaiknya, karena ini menjadi etalase sekaligus
kawah candra di muka bagi tiap-tiap partai terhadap kader-kader utama terbaiknya yang diberikan amanah atau penugasan di pemerintahan ke depan. Tentu semua partai sudah memberikan nama-nama itu dan kami Partai Demokrat juga terhadap semua kader-kader yang sudah dipresentasikan, sudah disampaikan kepada Pak Prabowo, sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Prabowo siapa yang dianggap paling pas, paling memadai untuk menjadi pembantu beliau di pemerintahan mendatang. Oke. Berarti dari Demokrat juga sudah menyampaikan, lalu kemudian dari partai-partai yang ada di Kim saat ini juga sudah mengajukan nama dan juga portofolio kepada Prabowo Subianto. Bang Yusak melihatnya seperti apa? Sejauh ini prosesnya apakah berlangsung alot dari Prabowo Subianto sendiri atau seperti apa? Ya, memang nama-nama ini yang paling ditunggu masyarakat. Siapa sih Betul. menteri-menteri yang akan dilantik? Tapi sekali lagi, memilih orang terbaik itu kan butuh proses. Dan tentu dalam proses memilih orang-orang terbaik itu pasti terjadi dialektika, kompromi, dan lain sebagainya. Saya kira ini wajar sebagai realitas politik ya. Tapi kalau kita baca ya, clue-cluenya kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertama soal bagaimana mengakomodasi atau mengajak membangun bangsa secara bersama-sama. Ya tentu karena Presiden membutuhkan dukungan mayoritas parlemen, ya sudah pasti kalau pertanyaannya siapa aja yang masuk jadi menteri ya, di gerbong Kim sendiri kan ada partai-partai politik yang saya kira sudah menyiapkan nama-nama seperti Partai Demokrat. Saya kira ya Ketua Umum Demokrat Mas AHY ini tetap berpeluang masuk kabinet. PAN juga demikian, ada nama-nama seperti Pak Zulkifli Hasan, begitu juga dengan Golkar ada nama-nama seperti Pak Bahlil, Agus Gumiwang, begitu juga dengan Gerindra ada kader-kader terbaiknya yang berpotensi masuk kabinet. Bahkan tidak menutup kemungkinan seperti PKS, PKB, dan Nasdem juga akan disediakan pos karena memang semangat rekonsiliasi itu yang sekarang ini dibutuhkan oleh Pak Prabowo karena modal dasar membangun negara ini kan adalah modal kebersamaan. Nah, kalau mandat rakyat kemudian dukungan elit itu sudah didapatkan, tentu ini akan menambah kepercayaan diri Pak Prabowo Gibran untuk mengelola pemerintahan ke depan. Nah, kita tunggu sajalah karena menebak perilaku elit itu lebih sulit dibanding dengan menebak perilaku pemilih. Kalau perilaku pemilih tentu ada ilmunya kan, lewat survei, lewat statistik. Nah, makanya kita tunggu seperti apa komposisi kabinet Pak Prabowo Gibran, tapi harapan masyarakat adalah hadirnya skuad terbaik dari Pak Prabowo Gibran supaya bisa menjawab berbagai permasalahan-permasalahan bangsa yang muncul. Berarti bisa dikatakan waktu yang cukup panjang ini masyarakat menanti apakah nantinya akan benar-benar memunculkan dream team dari Prabowo dan Gibran. Dari segi kabinet memang benar-benar zaken dan juga mengakomodasi kebutuhan dari masyarakat. Ya harapannya itu ya, makanya PR ke depan, kalaupun kementerian ditambah dan memang peluangnya sangat terbuka untuk itu, kata kunci pentingnya ada di efektivitas. Jangan sampai, PR utamanya adalah jangan sampai kemudian tumpang tindih, kemudian menjadikan birokrasi justru inefisien. Karena justru penambahan nomenklatur kementerian ini kan tujuan utamanya bagaimana menjawab berbagai persoalan yang muncul kan. Saya kira itu yang paling penting. Oke, kira-kira dari penambahan kementerian ini apakah apabila nanti akan diwujudkan begitu, kira-kira kementerian apa yang sekiranya perlu untuk semakin diperluas sehingga nantinya bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan? Ya saya kira Kementerian Triumvirat ya ini butuh orang-orang terbaik yang menjadi kepercayaan atau andalan Pak Prabowo kan. Kementerian Luar Negeri, kemudian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Pertahanan. Saya meyakini Pak Prabowo sudah menyiapkan orang-orang terbaiknya dan kita tunggu saja. Nah termasuk pos-pos penting di sektor keuangan juga ini kan sangat vital sekali. Nah tentu ini yang menjadi harapan publik kan karena tantangan ekonomi ke depan kan juga sangat kompleks sekali sehingga lagi-lagi masyarakat menunggu bagaimana komposisi atau profil kabinet Pak Prabowo Gibran. Nah tentu sekali lagi harapannya adalah penambahan nomenklatur kementerian ini jangan sampai membuat birokrasi menjadi inefisien, kemudian tumpang tindih program sehingga terjadi resikonya ya tentu di sisi lain kan berpotensi menambah bengkak anggaran. Nah ini juga menjadi PR utama Pak Prabowo Gibran kan di tengah keterbatasan fiskal kita. Oke, ini masyarakat masih menunggu ya prosesnya dan seperti apa tanggapan dari Bang Kamhar sendiri? Apakah waktu yang cukup panjang ini memang benar-benar dimanfaatkan juga oleh Partai Demokrat untuk terus memberikan nama-nama
kader partai terbaiknya untuk nanti dimasukkan dalam kabinet Prabowo Gibran? Iya, kami menilai bahwa waktu yang tersedia ya masih sangat memadai karena juga dalam politik itu mempresentasikan terlalu awal juga kurang pas. Ada resiko-resiko yang harus ditanggung, siap untuk ditanggung. Demikian pula jika terlambat juga tentu ada konsekuensi atas itu. Karenanya kami menilai bahwa posisi Pak Prabowo yang saat ini masih terus mematangkan konsolidasi untuk membentuk termasuk dari struktur dan komposisi kabinetnya ke depan, kami menilai ini masih dalam konteks yang tepat dan masih on the right track untuk meminimalisir atau mengantisipasi gejolak politik yang tidak diperlukan, karena ini kan masih ada cukup waktu ya. Kita justru setelah beliau nanti dilantik kemudian mempresentasikan, hemat kami itu akan lebih tepat untuk menghindari spekulasi dan berbagai hal-hal yang tidak diperlukan. Yang terpenting adalah ketika dideklarasikan nanti bahwa ini bisa mencerminkan aspirasi atau harapan masyarakat. Kabinet yang terbentuk nanti adalah kabinet yang memiliki kompetensi yang bisa menjawab apa yang menjadi persoalan di masyarakat, bisa menjawantahkan apa yang menjadi cita dan seluruh program-program prioritas dari Pak Prabowo yang sudah disampaikan pada saat pemilu, dan nama-nama yang ada memiliki rekam jejak yang memadai sehingga ada trust publik, trust pasar dan sebagainya terhadap kabinet mendatang, terhadap pemerintahan mendatang. Bang Kamhar, mungkin kalau nama-namanya ini belum ada bocoran juga dan kita juga semua masih menunggu, tapi apakah pembahasan yang dilakukan secara rutin antara AHY dan juga Prabowo Subianto ini sudah mulai ada mungkin bocoran pembagian jumlah kursi begitu untuk kabinet terhadap partai-partai atau seperti apa? Apakah sudah ada informasi? Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo selaku pemimpin koalisi dan presiden terpilih. Tentu semua partai mengharapkan seoptimal mungkin terakomodir mendapatkan kepercayaan membantu Pak Prabowo di pemerintahan ke depan. Namun sekali lagi kami serahkan sepenuhnya. Di Partai Demokrat memang terkait dengan koalisi dan agenda yang berhubungan dengan pemerintah pusat ini menjadi ranah majelis tinggi partai. Namun tentu ini sudah dibahas di majelis tinggi partai dan sudah ada pendelegasian kepada DPP, dalam hal ini kepada Mas Ketum AHY untuk membangun komunikasi terkait dengan kabinet, komposisi kabinet bersama dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih. Oke, baik, kita sama-sama nantikan bagaimana selanjutnya masyarakat akan mengetahui seperti apa kabinet dari Prabowo Gibran dan tentunya diharapkan juga bisa mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat. Terima kasih untuk informasi dan dialognya pada malam hari ini, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakubani dan juga pengamat politik Yusuf. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya, Bang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.